Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Cikarang. Hari ini kita kembali berduka cita karena Tuhan telah memanggil almarhumah Oma Widya Tirtajaya ke pangkuannya pada hari ini 15 April 2020 pukul 2.46 WIB. Kami menyampaikan turut berduka cita atas kehilangan ini bagi Ibu Francisca dan keluarga besar yang ditinggalkan. Memang kami tidak bisa melayani secara langsung ibadah penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan karena kondisi saat ini. Tetapi disinilah kami bersama ingin mengungkapkan duka cita kami yang mendalam lewat ibadah yang akan dilaksanakan. Kiranya ibadah ini boleh menghibur kita semua. Kekuatan serta penghiburan. Sesuai dengan hikmat Tuhan, diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Ibadah penghiburan ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat menyangkal bahwa dalam kehidupan ini suka dan duka datang silih berganti. Hal ini membuat kita sadar bahwa sebagai manusia kita ini terbatas dan kita perlu mencari kehendak Tuhan dan pertolongannya untuk menjalani hidup kita. Kehendak Tuhan dan pertolongannya itu nyata di dalam firman-Nya yang akan kita dengarkan bersama. Umat Tuhan, dalam keadaan kita berduka cita ini tetap membutuhkan akan sapaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat kami lemah,
pada saat kami kehilangan orang yang kami kasihi, yang membekaskan duka cita secara mendalam. Kami membutuhkan kekuatan dari firman-Mu, supaya firman-Mu tetap menjadi dasar yang kokoh untuk iman dan pengharapan kami, dan membuat umat-Mu yang berduka cita memperoleh ketabahan dari Tuhan. Roh Kudus, hadirlah, pimpin dan berkati pelayanan firman pada saat ini. Dalam Kristus Tuhan kami, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari Roma pasal 14 ayat ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang percaya dan memelihara firman Tuhan. Jemaat dan simpatisan GKI Cikarang, dan secara khusus keluarga besar Ibu Francisca, kami semua tentu merasa ikut kehilangan dan berduka cita secara mendalam atas pencobaan berat dan kepedihan yang dialami oleh keluarga Ibu Francisca. Beberapa saudara kita telah dipanggil oleh Tuhan yang tidak lepas dari wabah virus corona, walaupun tidak dapat dipastikan oleh rumah sakit sampai dengan kematiannya, namun indikasinya mengarah hal itu. Bapak Ibu, wabah virus corona, penderitaan sakit maupun kematian adalah hal yang dihadapi oleh manusia saat kini, dan kita semua menyadari, kita semua mengakui betapa lemahnya hidup kita, betapa terbatasnya dan betapa tak berdayanya kita semua dalam situasi semacam ini. Namun demikian, apapun yang terjadi, kita masih memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Terlebih adalah kita memiliki Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Firman Tuhan tadi menyatakan bahwa baik hidup ataupun mati, kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita yang mengasihi Ibu Lina ataupun Ibu Widya, kita juga terbatas untuk bisa memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhannya. Namun kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mati dan bangkit memberikan apa yang sungguh-sungguh saat ini dibutuhkan oleh almarhumah, yaitu hidup kekal, hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam situasi yang sangat berat ini, ketika menghadapi kematian, maka hanya beriman dan berserah kepada Tuhan, itulah yang dapat kita perbuat, yang dapat kita lakukan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dan terindah kepada mereka yang tetap setia sampai akhir hidupnya kepada Tuhan. Karena Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, dan Kristus telah bangkit untuk menjadi Tuhan dan pemilik atas hidup kita ataupun atas mati kita. Semoga iman percaya itu tetap eksis, tetap kuat dan teguh, sehingga kita tetap dapat melanjutkan kehidupan ini dengan mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai, menolong, dan menguatkan kita semua. Amin. Mari saudara, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, tapi mari berjalan bersama dengan Yesus, hati kita tenang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang ke langit, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapa di sorga, di tengah pedih, sedih, dan rasa kehilangan kami, biarlah kami boleh tetap terpelihara di dalam iman, dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan telah menyediakan kehidupan kekal bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Kehilangan saudara kekasih selama berturut-turut memang bukan satu hal yang mudah untuk kami lalui.
Tapi biarlah ya Tuhan, sapaan firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup dan bahkan mati kami adalah milik Tuhan. Di sisi gelap kematian, kami boleh percaya ada anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal yang Tuhan telah sediakan. Waktu yang ada adalah milik Tuhan. Keluarga yang berduka saat ini masih harus tetap menjalani kehidupan di depan. Engkau sendiri ya Bapa di sorga dengan pengasihan-Mu menolong dan menghibur mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka dapat melalui masa perkabungan dengan iman. Tuhan berikanlah juga damai sejahtera. Ya Bapa di sorga, Engkau juga tahu rasa kehilangan umat-Mu. Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu, agar di segala peristiwa yang kami alami, kami boleh tetap percaya dan mempercayakan seluruh hidup kami hanya di dalam perlindungan Tuhan. Bapa di sorga, dengarkanlah seru doa kami. Hanya kepada-Mu sajalah kami mempercayakan hidup dan masa depan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dengan pengakuan bahwa hidup dan mati kita adalah milik kepunyaan Tuhan, mari kita melanjutkan hidup kita untuk menyatakan iman dan pengharapan dan kasih dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah penghiburan telah selesai. Semoga kita semua dikuatkan oleh Tuhan dan dapat menjalani hari-hari di hadapan kita dengan penuh pengharapan. Bersama kita akan mendengarkan ungkapan duka cita dari Majelis Jemaat GKI Cikarang yang diwakili oleh Ibu Penatua Susilawati. Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Cikarang yang Tuhan kasihi. Hari ini kita telah kehilangan Oma Widya Tirtajaya. Beliau ini adalah adik dari Oma Heriati dan Oma Listia, serta Oma Lina, yang telah mendahului kita ke pangkuan Bapa di surga. Dalam kurun waktu yang berdekatan, sejak tanggal 23 Maret 2020, tanggal 3 April, tanggal 13 April, dan tanggal 15 April 2020, para kekasih kita telah dipanggil oleh Tuhan. Kami atas nama Majelis GKI Cikarang beserta Jemaat GKI Cikarang mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Francisca dan keluarga besar. Dan dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga almarhumah Oma Sylvia Mamesa. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita yang kehilangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan
keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar?